Hai Sharing Lovers, kembali lagi bersama kami di Sharing Channel dan terima kasih buat Sharing Lovers yang tetap setia untuk mengikuti upload video-video terbaru dari Sharing Channel ini. Tuhan Yesus yang terus memberkati dimanapun Sharing Lovers berada. Nah Sharing Lovers, hari ini kita punya topik yang menarik dan ini topik yang sangat-sangat sungguh menarik. Untuk itu jangan lewatkan video ini dan tonton sampai habis. Nah Sharing Lovers, topik kita hari ini adalah apakah benar Yesus itu hanya jalan, perantara, dan bukan tujuan? Sesuai dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, ada argumen atau pendapat yang mengatakan bahwa di situ terlalu jelas bahwa Yesus itu hanyalah jalan, Yesus itu hanyalah perantara dan bukan tujuan. Nah oke, sebelum kita akan melihat apakah benar Yesus hanya jalan dan bukan tujuan, kita akan menonton videonya terlebih dahulu. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Ya, kalau di dalam iman Kristen, Yesus adalah anak Tuhan, disebut juga dengan firman yang menjelma, jalan dan kebenaran, dan Tuhan itu sendiri, dan disebut juga dengan Roh Kudus, dan disebut juga dengan Bapa. Itu iman Kristen. It's okay, nggak masalah. Lakum dinukum waliyadin. Ini bicara tentang Yesus. Tapi kalau bicara tentang Nabi Isa alaihissalam, beliau juga jalan dan kebenaran tuh. Jalan itu kan perantara. Yang namanya jalan pasti bukan tujuan. Kami nggak perlu nyembah jalan. Kami cukup nyembah Tuhan yang menjadi tujuan. Nah, Sharing Lover sudah menonton kan videonya? Di situ jelas sekali mengatakan bahwa Yesus itu hanya jalan, Yesus itu hanya perantara dan bukan tujuannya. Jadi tidak perlu menyembah Yesus karena dia hanya jalan dan bukan tujuan. Sharing Lovers, kita jawab yuk. Let's go. Namun sebelumnya saya akan baca sekali lagi Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita melihat dalam versi Inggris mengatakan seperti ini, I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father but by me. Jika kita melihat ayat tersebut, di sana sangat jelas sekali bahwa Yesus sedang mendeklarasikan dirinya bukan sebagai salah satu jalan, a way, melainkan sebagai satu-satunya jalan, the way. Yesus bukan menunjukkan jalan, Yesus tidak memimpin jalan, tetapi ia sendiri adalah jalan. So, Jesus is not showing the way, Jesus is not leading the way, but Jesus is the way. Dalam bahasa asli yaitu bahasa Yunani, kata jalan ini memakai definite artikel, yaitu berarti bahwa Yesus bukan salah satu jalan dari antara banyak jalan, akan tetapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Jesus is not a way, but Jesus is the way. Jesus is not a way among many ways, He is the way, the one and only way to heaven. Jadi, the way di sini berarti bahwa Yesus menyediakan dirinya sendiri sebagai jalan untuk kembali kepada Bapa. Jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus semata dan tidak ada jalan lain dan tidak akan pernah ada. Dari penjelasan di atas, apakah masih belum jelas membuktikan bahwa Yesus adalah tujuan? Lagian kalau kita pikirkan secara logika Sharing Lovers, bagaimana mungkin seseorang bisa sampai kepada tempat tujuan yang ia tuju jikalau ia tidak tahu jalan menuju ke tempat tujuan tersebut? Rasanya mustahil Sharing Lovers, yang ada dia akan tersesat. Seperti lagu, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpa Yesus pasti binasa. Mungkin ada yang berkata, sekarang kan sudah ada GPS dan kita juga bisa bertanya kepada orang lain. Hello, jalan ke surga tidak ada yang namanya GPS dan orang lain di sana. Untuk kita bertanya, kalau di dunia mungkin iya ya Sharing Lovers. Kalau ke surga hanya ada satu orang yang bisa kita temui yaitu Yesus Kristus. Tidak ada tawar-menawar. Sharing Lovers, kalau kita melihat mundur, tepatnya di ayat 1-3 saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sharing Lovers, dari ayat di atas, jelas sekali Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang mengikutinya tidak perlu gelisah melainkan tetap percaya kepada Dia.
karena Dia akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang mengikutinya, dan tempat tersebut tentunya di sorga. Dan tidak ada yang bisa sampai ke tempat tersebut jikalau tidak melalui Yesus. Dengan demikian Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Aku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ditambah lagi dalam Yohanes 6 ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sering lovers, mungkin argumen tersebut dapat menyimpulkan bahwa Yesus hanya jalan atau perantara, karena pengertian Dia tentang jalan mungkin seperti jalan biasanya yang ada di dunia. Misalnya kita dari Bekasi melewati jalan untuk sampai ke Jakarta. Nah, bisa dibilang dia terjebak dengan kata jalan dan pikirannya terlalu sempit. Sehingga karena hanya jalan atau perantara, maka itu artinya Yesus bukan menjadi tujuan. Tidak, karena kita melihat dua ayat tersebut di atas, ya, Yesus dengan jelas menegaskan bahwa Ia bukan hanya jalan, melainkan juga tujuan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Oleh sebab itu, mari ikutlah dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kita tidak binasa. Karena hanya di dalam Dialah keselamatan itu pasti. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi sekali lagi, Yesus bukan hanya jalan, Yesus bukan hanya perantara, melainkan Dia juga menjadi tujuan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.